Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Habib Zurdi Ramdhani dengan NINM 01022340. Saya berasal dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, jurusan Perkebunan, Prodi Penyuluhan Kebunan Presisi, kelas BUN 4. Kali ini saya akan membuatkan video tentang hilirisasi perkebunan komoditi kopi. Ayo simak dengan teliti materinya. Hilirisasi produk komoditi kopi. Pertama dari pengetahuan, yaitu Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai lebih dari 700.000 ton per tahun. Menurut data dari International Coffee Organization atau ICO pada 2023,
Namun kontribusi komoditi ini terhadap PDB pertanian masih tergolong kecil karena sebagian besar kopi Indonesia dijual dalam bentuk biji mentah atau premium. Ini mencerminkan masalah klasik dalam ekonomi komoditas, ketergantungan pada ekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Padahal nilai ekonomi dari kopi sesungguhnya tidak hanya terdapat pada biji mentahnya, tetapi pada proses hilir seperti roasting, blending, packaging, hingga penyajian di kedai kopi. Disinilah konsep hilirisasi menjadi penting, yaitu upaya untuk meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengolahan lanjutan, identifikasi produk, dan pengembangan pasar. Hilirisasi kopi tidak hanya menjadi solusi ekonomi, tetapi juga menjadi strategi pemberdayaan petani, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan pembangunan industri kreatif berbasis komoditas lokal. Apalagi generasi muda Indonesia ini semakin aktif dalam kewirausahaan kopi, membuka ruang baru inovasi dan transformasi sektor ini. Masuk ke pengertian dan konsep hilirisasi komoditi pertanian. Hilirisasi dalam konteks perkebunan merujuk pada serangkaian proses yang mengolah hasil utama dan hasil sampingan dari komoditas pertanian menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dalam hal ini, hilirisasi mencakup tidak hanya proses fisik seperti penggilingan dan pemanggangan, tetapi juga aspek manajerial seperti branding, pengawasan, dan juga distribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, hilirisasi adalah bagian dari pembangunan industri nasional yang diarahkan untuk mendorong nilai tambah dan daya hasil. Dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional, hilirisasi dijadikan salah satu prioritas strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Dalam sektor kopi, hilirisasi bisa berarti berbagai hal, mulai dari pengolahan biji menjadi roasting bean, pembuatan kopi instan, produksi minuman kopi botolan, hingga pengolahan limbah menjadi pupuk atau kosmetik. Hal ini memberikan peluang ekonomi yang sangat luas agar dikembangkan secara serius dan terintegrasi. Masuk ke bagian ketiga, yaitu kontribusi komoditi kopi terhadap ekonomi nasional. Komoditi kopi, khususnya di Indonesia, memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah, penghasil, dan pendapat devisa negara. Menurut BPS, pada tahun 2023, kopi adalah salah satu 5 komoditas perkebunan utama untuk ekspor Indonesia, bersama kelapa sawit, karet, kakao, dan teh. Ekspor kopi Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 420.000 ton dengan nilai lebih dari USD 1,2 miliar USD. Namun demikian, sebagian besar atau sekitar 85% dari kopi yang diekspor masih dalam bentuk biji mentah. Akibatnya, negara kehilangan potensi nilai tambah yang bisa diperoleh dari produk olahan kopi seperti kopi instan, kopi kapsul, dan minuman RTD atau ready to drink, dan lainnya. Di tingkat domestik, industri kopi juga menyerap banyak tenaga kerja. Lebih dari 1,7 juta keluarga petani menggantungkan hidupnya dari kopi, dan sektor ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di banyak daerah kecil. Industri kedai kopi atau coffee shop yang sedang tumbuh besar di kota-kota besar juga menyumbang lapangan kerja bagi para barista, roaster, hingga desainer kemasan dan pemasaran. Masuk aspek yang keempat, potensi dan sumber daya perkebunan kopi di Indonesia. Di mana Indonesia sendiri memiliki aneka ragaman kopi yang sangat kaya. Ada lebih dari 20 wilayah dengan indikasi geografis kopi seperti Gayo di Aceh, Mandailing di Sumatera Utara, Lintung di Toraja, dan Intalan di Bali, Flores, Jawa, dan Mumena di Papua. Setiap daerah memiliki karakteristik rasa dan aroma khas yang berasal dari kombinasi varietas, tanah, ketinggian, dan teknik budaya orang. Secara geografis, Indonesia sendiri memiliki
luas lahan kopi sekitar 1,2 juta hektar. Sekitar 96% dari total kebun kopi dikelola oleh petani kecil atau biasa disebutnya dengan small farmers. Sisanya oleh perusahaan besar. Kopi Arabica tumbuh di daerah dataran tinggi di atas 800 meter dari permukaan laut, sedangkan Robusta lebih banyak di dataran bawah. Potensi agroklimat yang beragam menjadikan Indonesia sendiri sebagai negara penghasil kopi spesialty atau specialty coffee, yang dimana ini diminati di pasar dunia. Sayangnya, belum semua petani mampu mengakses teknologi pengolahan pasca panen yang sesuai untuk menghasilkan kualitas spesialty. Padahal harga kopi spesialty ini bisa 2-3 kali lipat dari kopi biasa. Masuk ke aspek yang kelima, yaitu strategi hilirisasi komunitas kopi di tingkat nasional atau BHNN. Strategi hilirisasi kopi harus dirancang secara komprehensif dan berjenjang. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan telah merumuskan beberapa program hilirisasi. Antara lain, pertama yaitu program penguatan korporasi petani melalui pembentukan koperasi dan BUMDes untuk mengelola pasca panen dan pemasaran. Yang kedua yaitu fasilitasi sertifikasi mutu seperti SNI, IG atau indikasi geografis, dan sertifikasi ekspor lainnya. Peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan roasting, cupping, dan barista kepada petani muda. Yang keempat yaitu kemudahan perizinan dan akses pembiayaan seperti UMKM hilir dengan usaha rakyat atau di sektor hilirisasi. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, terutama karena kurangnya integrasi antara kebijakan pusat dan daerah. Sebagai contoh, banyak daerah belum memiliki roadmap hilirisasi komoditi sehingga tidak ada dukungan anggaran maupun infrastruktur yang memadai. Dalam rencana induk pengembangan industri nasional atau biasa kita sebutnya dengan RIPI, kopi termasuk dalam prioritas hilirisasi produk unggulan non-migas. Namun, perlu ada kecepatan eksekusi di tingkat daerah agar potensi hilirisasi ini benar-benar memberi dampak ekonomi. Untuk penjelasan terkena yaitu model rantai pasok kopi dari hulu ke hilir, di mana rantai nilai kopi dimulai dari petani atau dari hulu, kemudian ke pengepul, ke pengolahan atau ke processing, penyampaian atau roaster, dan pengemasan, packaging, distribusi, dan akhirnya ke konsumen akhir atau retail, kafe, supermarket, dan ekspor. Dalam rantai pasok ini, petani umumnya hanya menerima sekitar 10-20% dari harga jual akhir produk. Model rantai pasok tradisional ini menciptakan ketimpangan distribusi nilai dan memutus akses petani terhadap pasar ini. Oleh karena itu, model rantai nilai berganti berbasis koperasi atau kemitraan perlu dikembangkan. Dalam model ini, petani tidak hanya sebagai produsen, tapi juga ikut mengelola proses pasca panen, roasting, dan bahkan menjual langsung melalui platform digital. Beberapa koperasi, khususnya di Sumatera dan Sulawesi, sudah menerapkan model integratif ini yang memungkinkan mereka mengekspor langsung roasted bean ke Jepang dan ke Eropa. Dengan adanya platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lain-lain yang mendukung produk lokal, pelaku usaha kopi kini memiliki peluang lebih besar untuk memangkas mata rantai distribusi dan meningkatkan margin keuntungan. Masuk ke aspek yang ketujuh, yaitu inovasi produk hilir kopi, di mana inovasi dalam hilirisasi kopi tidak hanya mencakup pengolahan biji, tetapi juga mencakup diversifikasi produk yang lebih luas. Saat ini, tren inovasi produk kopi berkembang di 3 arah utama. Pertama, minuman siap saji atau RTD coffee. Minuman kopi dalam kemasan botol atau kaleng semakin digemari, terutama oleh konsumen muda di kota-kota besar. Produk seperti cold brew, kopi susu kekinian,
dan kopi berbasis plant-based milk atau susu oat dan almond menjadi tren global. Di Indonesia, startup seperti Kopi Kenangan telah berhasil mengangkat kopi lokal menjadi produk modern yang kompetitif. Yang kedua, produk non minum. Kopi juga dimanfaatkan untuk membuat sabun organik, sendok wajah, masker tubuh, bahkan sebagai bahan pewarna alami. Limbah kulit kopi juga diolah menjadi kaskara, sedangkan ampasnya bisa menjadi bahan baku bioenergi atau pupuk padat. Ketiga, ada produk inovatif berbasis teknologi, di mana inovasi ini juga menyentuh aspek teknologi digital seperti smart coffee roaster, aplikasi pencatat profil rasa atau play for profil, dan mesin kopi otomatis berbasis AI. Ini memungkinkan pelaku usaha kopi kecil bisa bersaing dalam kualitas dengan pemain besar. Menurut World Coffee Portal pada 2023, pasar kopi global diperkirakan tumbuh hingga 6,2% per tahun, didorong oleh meningkatnya permintaan produk inovatif dan spesialty. Dengan strategi hilirisasi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama bukan hanya sebagai produsen, tetapi juga sebagai inovator kopi dunia. Masuk ke aspek ke-8, yaitu peran UMKM dan startup dalam hilirisasi kopi. Peran UMKM sendiri dalam rantai nilai kopi sangat strategis. Di Indonesia, lebih dari 90% pelaku usaha kopi berada dalam kategori usaha mikro dan kecil. Mereka tersebar di seluruh wilayah penghasil kopi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, hingga ke Nusa Tenggara Timur. UMKM ini bukan hanya memproduksi kopi bubuk, tetapi juga mengembangkan aneka produk olahan seperti kopi saset, kopi kekinian dalam botol, es kopi susu, hingga minuman berbasis cold brew dan kopi instan aroma lokal. Dalam konteks startup, munculnya perusahaan berbasis teknologi seperti Patent Coffee, Kopi Kenangan, dan Forge Coffee memberikan angin segar bagi model bisnis hilirisasi kopi. Mereka memanfaatkan e-commerce, aplikasi mobile, serta sistem kemitraan digital untuk menjangkau konsumen dengan cara yang lebih efisien. Patent Coffee misalnya menjadi pionir e-commerce peralatan kopi dan biji kopi lokal yang menjangkau pasar nasional dan regional. Di sisi lain, Forge Coffee menerapkan sistem pemesanan berbasis aplikasi dengan algoritma analisis data untuk personalisasi minuman, sesuatu yang sebelumnya tidak umum di industri. Pemerintah juga telah meluncurkan program-program inkubasi seperti Bedcraft, sekarang kita sebut dengan BRIN dan Kemenparekraf, yang mendukung inkubasi startup berbasis kopi dengan pelatihan, fasilitas peralatan, dan pendanaan awal. Namun, tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan startup adalah keterbatasan modal, akses pasar, dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, pembinaan lanjutan dan koneksi ke pasar ekspor menjadi kunci. Masuk ke aspek yang ke-9, regulasi ekspor dan standarisasi produk kopi, di mana regulasi ekspor kopi olahan menjadi semakin ketat, terutama dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi rantai pasok atau bisa disebut dengan supply chain strategy dan keberlanjutan atau sustainability. Untuk menembus pasar Amerika dan Eropa, produk kopi tidak hanya harus memenuhi standar asal dan keamanan pangan, tetapi juga aspek sosial seperti perlakuan terhadap petani dan keberlanjutan lingkungan. Sertifikasi seperti Rainforest Alliance, UTZ, Fairtrade, dan Organic USDA menjadi semakin penting. Menurut ICO, produk kopi bersertifikasi memiliki nilai jual 10-30% lebih tinggi dibandingkan produk biasa. Namun, biaya sertifikasi ini menjadi beban tersendiri bagi petani dan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah perlu memfasilitasi skema kolektif atau subsidi sertifikasi untuk koperasi petani. Di sisi lain, Indonesia telah menyumbangkan sertifikasi
indikasi geografis atau IG untuk kopi-kopi spesifik seperti kopi Gayo, kopi Kintamani, dan kopi Toraja. IG ini membantu meningkatkan nilai tambah dan melindungi produk dari pemalsuan. Namun, pengawasan dan promosi IG di pasar internasional masih terbatas. Kolaborasi antar kementerian seperti Kementerian Perdagangan dan Kemenkumham diperlukan untuk mendorong legalitas, distribusi, dan pengakuan IG secara internasional. Masuk ke aspek ke-10, analisis kelembagaan dalam hilirisasi kopi. Kelembagaan yang kuat menjadi tulang punggung keberhasilan hilirisasi. Sayangnya, banyak petani kopi masih bersifat administratif tanpa fungsi ekonomi nyata. Padahal, operasi dapat menjadi agregator utama produk petani, fasilitator pengolahan bersama, dan aktor utama dalam negosiasi harga dengan pelaku bisnis. Model koperasi modern seperti Cocoa Gayo, Koperasi Kopi Wanita Gayo bisa menjadi contoh. Mereka berhasil mengintegrasikan petani perempuan dalam sistem produksi organik dan memperoleh sertifikasi Fair Trade serta IG. Keberhasilan koperasi ini berkat penguatan kapasitas manajemen, digitalisasi sistem produksi, dan kolaborasi dengan NGO serta buyer internasional. Untuk memperkuat kelembagaan hilirisasi, pemerintah daerah harus menyusun roadmap pembangunan industri kopi lokal berbasis kawasan. Peran Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan, dan BUMD bisa disinergikan melalui lembaga forum hilirisasi kopi tingkat provinsi. Ini akan menjadi forum komunikasi dan distribusi peran antar stakeholder termasuk swasta dan akademisi. Masuk ke pembahasan yang ke-11, pemasaran dan branding produk kopi lokal. Branding menjadi elemen penting dalam memperkenalkan kopi lokal ke pasar global. Konsumen kopi saat ini tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli cerita, nilai, dan pengalaman. Oleh karena itu, strategi branding kopi harus mencakup identitas lokal, keberlanjutan, dan kualitas sensori. Kampanye seperti Kopi Nusantara Mendunia oleh Kemenparekraf adalah langkah positif, namun banyak pelaku UMKM yang belum mampu membuat narasi kuat. Pelatihan mengenai storytelling produk, desain kemasan, digital marketing, dan penggunaan media sosial harus menjadi bagian dari program pengembangan UMKM kopi. Selain itu, penting juga untuk melakukan aktivasi branding melalui event seperti festival kopi, lomba barista, coffee competition, serta keikutsertaan dalam pameran internasional. Festival kopi di Jember misalnya sukses menarik ribuan pengunjung dan membuka akses pasar baru bagi petani lokal. Kedepannya, branding kopi di Indonesia harus didorong masuk ke gerai kopi premium internasional dengan embel-embel seperti Single Origin Indonesia. Masuk ke pembahasan ke-12 mengenai pemanfaatan limbah kopi dalam hilirisasi. Inovasi hilirisasi tidak hanya berhenti pada biji kopi, kulit buah atau pulp, mucilage, silver skin, hingga ampas kopi yang biasanya dibuang kini dimanfaatkan menjadi produk unggulan. Pulp kopi bisa diolah menjadi kaskara, minuman herbal tanpa kafein dengan potensi pasar di segmen healthy lifestyle. Silver skin dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat biopackaging atau bahan baku biofarm. Beberapa startup di Jawa Barat bahkan telah mengembangkan teknologi fermentasi kulit kopi untuk menghasilkan minuman probiotik dan enzim yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Di Bali, beberapa UMKM menggunakan ampas kopi sebagai bahan sabun organik dan pupuk tanaman hias. Limbah sampah juga dapat dimanfaatkan menjadi briket atau bahan bakar padat untuk mengganti air. Studi oleh Zhang dan kawan-kawan pada tahun 2022 dalam Waste Management Journal menyebutkan bahwa pengolahan limbah kopi secara bioteknologis dapat meningkatkan nilai ekonomi 3-7 kali lipat dibandingkan dibuang begitu saja. Pemerintah perlu mendorong inkubasi usaha berbasis limbah kopi dan membuat regulasi yang memberikan insentif bagi industri Jawa Barat.
Masuk pembahasan yang ke-13, yaitu perbandingan hilirisasi kopi di negara lain. Belajar dari negara produsen kopi lain adalah penting. Brazil sebagai contoh telah mengembangkan Institut do Café yang mengindikasikan riset, pelatihan, dan promosi kafe ke satu lembaga. Ethiopia, negara asal kopi Arabica, melindungi warisan kopi dengan sistem negara ketat dan penjualan kolektif melalui Ethiopia Commodity Exchange atau ECX. Kolombia yang terkenal dengan brand nasional Juan Febres telah menetapkan standar mutu nasional dan mendukung petani kecil melalui program insentif dan asuransi harga. Bahkan mereka mengatur kemitraan strategis dengan maskapai, hotel, dan supermarket global untuk memastikan distribusi produk olahan kopi. Indonesia bisa mengadaptasi model serupa dengan menciptakan pusat inovasi kopi nasional, tidak hanya melakukan pelatihan petani, tetapi juga menyambungkan ke bayar global, lembaga keuangan, dan platform digital. Kehadiran agregator nasional berbasis koperasi dapat mengurangi dominasi eksportir besar dan memperbaiki struktur nilai bagi petani. Masuk ke pembahasan ke-14 tentang tantangan dan hambatan hilirisasi kopi. Tantangan hilirisasi kopi di Indonesia bersifat struktural dan sistematik. Beberapa di antaranya adalah fragmentasi lahan, seperti petani yang memiliki lahan sangat kecil di bawah 1 hektar, sehingga sudah mengadopsi teknologi pasca panen atau sistem pembinaan. Kedua, ada ketimpangan informasi, berarti petani yang tidak tahu harga pasar global sehingga posisi tawar rendah dan tidak mampu mengakses peluang ekspor. Dan yang ketiga, ada keterbatasan SDM dan infrastruktur. Banyak daerah penghasil kopi tidak memiliki fasilitas pengolahan dan logistik yang memadai, menyebabkan biaya transformasi yang sangat tinggi dan kualitas produk menurun. Yang terakhir, ada hambatan birokrasi seperti perizinan, sertifikasi, dan pengurusan ekspor sering memiliki biaya tinggi, terutama bagi para petani kecil. Solusinya harus menyentuh kebijakan yang sektor seperti regulasi reform, teknologi tepat guna, digitalisasi, rantai pasok, dan reformasi kelembagaan pertanian. Masuk ke pembahasan yang ke-15 tentang rekomendasi kebijakan tentang hilirisasi produk perkebunan, terutama di komunitas kopi. Agar hilirisasi komoditi kopi berjalan optimal, berikut adalah beberapa kebijakan strategis yang direkomendasikan. Pertama, itu adanya fasilitasi pembentukan koperasi hilir yang mampu mengakses pembiayaan, teknologi pengolahan, dan pasar ekspor. Yang kedua, ada kebijakan insentif fiskal untuk industri pengolahan kopi di daerah, misalnya pembebasan pajak bagi petani kopi yang bersertifikasi ekspor. Ketiga, ada digitalisasi sistem logistik dan traceability produk kopi melalui aplikasi nasional yang mudah diakses petani. Yang keempat, ada revitalisasi kebun rakyat dengan program replanting kopi tua dan adopsi varietas unggul yang sesuai pasar spesialis. Yang kelima, ada penguatan sistem R&D nasional kopi, terutama di bidang pengolahan limbah dan implementasikan produk inovatif. Itu 15 tentang pembahasan dari hilirisasi produk perkebunan komunitas kopi. Hilirisasi perkebunan komunitas kopi adalah agenda strategis nasional yang tidak boleh hanya dilihat dari sudut ekonomi semata. Ini menyangkut nasib jutaan petani kopi, kelestarian lingkungan, hingga citra Indonesia sebagai negara produsen kopi dunia. Dalam era globalisasi dan digitalisasi ini, hilirisasi kopi menjadi kunci untuk keluar dari jebakan negara eksportir bahan mentah. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga riset, dan masyarakat sipil, Indonesia dapat membangun ekosistem kopi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Momentum sudah ada, kini saatnya bergerak lebih cepat, lebih strategis, dan lebih bermanfaat.
Ini saja video tentang hilirisasi produk perkebunan komunitas kopi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.